Tuhan, Bapak Ibu yang sudah memberikan hari-hari yang baik bagi kita, sehingga hari ini kita semua bisa dengan sukacita ada di dalam rumah Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita membuka kitab kita 2 Petrus 1 ayat 1 sampai ayat 2. Kita akan membaca ayat ini dan setelah itu nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 2. Siap saudara-saudara? Belum, masih kita tunggu. Amin. Amin. Iya. Sekali lagi amin. Amin. Iya, baik. Ayat ini 2 ayat saja, maka mari kita sama-sama membacanya. Ya. 2 Petrus 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua. 1, 2, 3. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Haleluya. Katakan amin. Dari firman Tuhan yang kita baca, maka topiknya bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup dengan damai sejahtera. Hidup dengan damai sejahtera. Saudara-saudaraku, damai sejahtera ini harus dimiliki oleh setiap orang, karena itu adalah buah-buah roh. Kalau kita baca di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22, maka dikatakan buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Ya, di bagian yang ketiga, lalu seterusnya ayatnya saudara-saudaraku. Artinya damai sejahtera. Kenapa damai sejahtera itu penting? Penting Bapak Ibu saudara-saudara. Karena kalau kehidupan orang-orang di dalam dunia ini, sengaja Tuhan Yesus mati untuk apa? Untuk damai sejahtera bagi setiap orang-orang yang mau, yang sudah ditebusnya Bapak Ibu saudara-saudara. Kalau tidak mau, ya silakan, berarti mereka tidak akan memperoleh damai sejahtera Bapak Ibu saudara-saudara. Maka damai sejahtera itu berasal dari kata eirene, yang berarti damai, peace, ya, kata damai. Saudara-saudaraku, di dalam hati kita diharapkan semua punya hati yang damai. Kalau orang yang damai biasanya akan bisa memiliki damai sejahtera Bapak Ibu saudara-saudara. Tetapi kalau di dalam hati seseorang tidak ada damai, permusuhan, dendam, ya pasti tidak akan ada damai sejahtera. Yang ada gundah gulana Bapak Ibu saudara-saudara. Tetapi kalau di dalam hati orang-orang ada damai, pasti ada damai sukacita, ada damai sejahtera Bapak Ibu saudara-saudara. Orang yang hidup dalam ketenangan dan damai sejahtera akan tampil lebih meyakinkan walaupun penuh tantangan, walaupun hidupnya penuh tantangan. Maka saudara dan saya harusnya seperti itu. Walaupun hidup kita penuh tantangan, penuh godaan, penuh cobaan saudara-saudaraku, tetapi damai sejahtera itu harus ada di dalam kehidupan kita, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Katakan amin. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Mau tidak mau, setuju atau tidak setuju, sebenarnya harus begitu Bapak Ibu saudara-saudara. Maka damai sejahtera Allah akan menyertai kita sekalian. Seperti pada ayat ini, ayat yang kedua, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi di mana ada Tuhan Yesus, di situ ada damai sejahtera. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan, di mana ada Yesus, di situ ada damai sejahtera. Di mana ada Yesus, di situ ada damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan. Kiranya anak-anak Tuhan semua hidup dengan damai sejahtera. Artinya hidup dalam kedamaian. Suami istri, anak-anak tidak lagi saling sengketa, tidak lagi saling bermusuhan, tetapi hidup dengan damai sejahtera. Saudara-saudaraku, namun tantangan itu akan menjadi batu pijakan untuk menjadi lebih baik.
Saudara-saudaraku, kalaupun ada tantangan itu sebenarnya kalau kita mau belajar dari sisi damai sejahtera, maka itu disengaja datang, disengaja diizinkan ada supaya menjadi batu loncatan bagi kita, supaya terlihat bahwa damai sejahtera yang ada pada kita semakin membesar, saudara-saudaraku. Tetapi kalau damai sejahtera semakin kita perkecil, yang ada apa? Bermusuhan, berkelahian. Saudara-saudara, maka dikatakan, namun tantangan itu akan menjadi batu pijakan untuk menjadi lebih baik. Kalaupun saat ini saudara-saudara diperhadapkan kepada tantangan, jangan takut. Anda sedang dipromosikan oleh Tuhan. Katakan amin. Anda sedang dipromosikan oleh Tuhan. Kalau tantangan ada, maka kita harus hadapi tantangan. Jangan tinggalkan tantangan. Jangan jauhi tantangan, tetapi hadapan tantangan. Tetapi jangan tantangan yang dibuat-buat. Ya kan? Kalau tantangan oleh karena kesalahan kita, oleh karena dosa kita, itu salah. Tapi tantangan oleh karena kebenaran, hadapi tantangan itu, saudara-saudaraku, itu akan membuat iman saudara, itu akan membuat damai sejahtera saudara naik semakin besar dan semakin besar, saudara-saudara. Haleluya, puji Tuhan. Damai sejahtera itu di dunia ini rapuh, ya. Damai sejahtera di dunia ini rapuh. Kalau bukan dari Tuhan, tidak akan tahan lama. Jadi artinya kita buat-buat sebenarnya damai sejahtera itu tidak bisa, Bapak Ibu. Tetapi ketika kebenaran di dalam hidup kita, firman Tuhan di dalam hidup kita, buah daripada itu, maka akan ada damai sejahtera. Itulah yang dimaksud dengan yang kekal, Bapak Ibu, saudara-saudara. Itulah yang dimaksud dengan yang kekal. Yesus berjanji memberikan damai sejahtera kepada kita asal kita taat dan setia. Katakan amin. Yesus akan memberikan damai sejahtera kepada kita asal kita taat dan setia, Bapak Ibu, saudara-saudara. Taat kepada apa? Taat kepada Tuhan. Taat kepada firman. Melakukan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, ada dua kesalahpahaman tentang damai sejahtera yang perlu kita tahu, ya. Ada Oke. Belum. Ada dua damai sejahtera yang salah dikatakan, saudaraku. Yang pertama, damai sejahtera itu ada bukan karena kita menghindari masalah, ya. Banyak orang berpikir, wah, kalau masalah bisa kita hindari maka kita akan memperoleh damai sejahtera. Belum tentu. Tetapi kalau masalah kita hindari di dalam Tuhan, disitulah akan ada damai sejahtera. Jadi saudara-saudara, tidak semata-mata kalau masalah kita bisa hindari, kita tidak punya masalah, kita bisa damai sejahtera. Belum tentu, saudara-saudara, ya. Olehnya hanya daripada Tuhan Yesus saja damai sejahtera yang melimpahi kita sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara. Ada banyak berpikir bahwa kalau bisa menghindari masalah maka akan ada damai sejahtera. Salah, saudara-saudara. Masalah masih ada dan justru itu harus dibereskan terlebih dahulu. Kalau ada masalah maka harus dibereskan. Jangan dibiarkan bertumbuh terus. Semakin besar. Setelah besar sudah susah untuk menyelesaikan. Biasanya masalah yang baru permulaan ada, kalau kita selesaikan itu langsung bisa berakhir dan selesai, saudara-saudara. Itu yang dimaksud, kita harus membereskan setiap masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Jangan biarkan masalah ada, Bapak Ibu, saudara-saudara. Yang kedua, berusaha untuk menyenangkan orang lain. Dikatakan kalau kita sudah menyenangkan orang lain, kita memperoleh damai sejahtera. Betul apa betul? Betul? Kalau kita menyenangkan hati orang, bisa kita memiliki damai sejahtera. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang, karena kita berhadapan dengan berbagai orang-orang di dunia ini, saudara Bapak Ibu. Maka salah besar kalau dikatakan berusaha untuk menyenangkan orang lain, kita memiliki damai sejahtera. Tetapi kalau kita mau memiliki damai sejahtera, maka orang-orang kita harus usahakan senangkan. Tetapi tidak otomatis oleh karena kita bisa menyenangkan hati orang, maka damai sejahtera menjadi bahagian kita. Ini salah, Bapak Ibu, saudara-saudara.
Mari kita mulai memikirkannya. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang, sebab kita berhubungan dengan berbagai jenis orang. Yang satu mau diginikan, yang satu lagi mau diginikan, yang lain mau digitukan. Mana bisa? Kadang-kadang kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Sama, pemimpin pun tidak bisa menyenangkan semua golongan orang-orang yang dipimpinnya. Ada saja saudara-saudara, ketika kita lakukan ini, salah bagi orang ini. Ketika kita lakukan ini, salah bagi orang ini. Itu sudah menjadi hukum alam. Tetapi saudara-saudaraku, kesalahan bukan berarti kalau semua orang bisa kita senangkan, kita bisa mengalami damai sejahtera. Kalau begitu, bagaimana supaya damai sejahtera boleh datang? Ya, kita lihat dulu. Kita baca bersama-sama. Bagaimana kita memperoleh damai sejahtera itu? Coba bersama-sama. 1, 2, 3. Jadikan Tuhan menjadi nomor 1 di dalam diri Anda. Inilah caranya. Yang pertama, agar damai sejahtera itu boleh tinggal di dalam hati kita, boleh tinggal di dalam keluarga kita, boleh tinggal di dalam setiap orang yang ada bersama dengan kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Yaitu menjadikan Tuhan yang nomor 1 di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Kita buka Yesaya pasal yang ke-48. Yesaya 48 ayat yang ke-17 dan 19. Dikatakan seperti ini, Bapak Ibu. Dapat? Iya. Ayat 17. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Amin. Saudara-saudaraku, maka apa yang dinyatakan di dalam firman Tuhan ini pada ayat yang ke-17, saudara-saudaraku, Allah itu menyatakan dirinya kepada manusia. Allah itu menyatakan dirinya kepada manusia. Dikatakan beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu. Bapak Ibu saudara-saudara, berapa kali dia menyatakan penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu. Saudara-saudaraku, dia menyatakan diri kepada kita. Seringkali Tuhan menyatakan diri kepada umatnya, tetapi seringkali umat-umat Tuhan juga merasa ditinggalkan. Kenapa? Saudara-saudaraku, masalah persoalan yang datang jangan membuat kita menjauh dari Tuhan. Jangan membuat kita menjauh dari Tuhan, karena Tuhan sudah menjamin kehidupan kita sampai selama-lamanya, Bapak Ibu saudara-saudara. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang mengalir, yang saya ulangi, seperti sungai yang tidak pernah kering. Seandainya kita menyimpan firman Tuhan, seandainya kita mau dengar-dengaran kepada firman Tuhan, maka sukacita kita seperti sungai yang tidak pernah kering, Bapak Ibu.
luar biasa, seperti sungai yang tidak pernah kering. Saudara-saudaraku, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Sudah damai sejahtera, bahagia lagi, saudara-saudara. Betapa indahnya Tuhan merancang kita, Bapak Ibu. Tuhan sediakan damai sejahtera, Tuhan sediakan bahagia, tetapi persyaratannya apa? Taat dan setia kepada perintah-perintah Tuhan. Sejauh mana kita mentaati perintah-perintah Tuhan, sejauh itulah sukacita kita, sejauh itulah damai sejahtera kita, sejauh itulah kebahagiaan yang Tuhan taruhkan pada hidup kita, saudara-saudara. Maka mari berlomba-lomba kita semua menjalankan perintah Tuhan, melakukan perintah Tuhan, memperhatikan perintah Tuhan. Haleluya. Sejauh itulah Tuhan akan menaruhkan kebahagiaan itu dalam kehidupan kita. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Wah, kekal ini Bapak Ibu saudara-saudara. Nama-nama saudara-saudara tidak akan dihapuskan. Betapa luar biasanya janji Tuhan bagi kita, Bapak Ibu. Amin. Itu sebabnya mari kita dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, yang kedua, kita harus bertekun di dalam firman Tuhan dan senantiasa merenungkan firman Tuhan dengan lebih serius lagi. Tadi kalau menjadikan Tuhan nomor satu, nomor dua memfokuskan diri kepada firman Tuhan. Kita harus bertekun di dalam firman Tuhan dan senantiasa merenungkan firman itu siang dan malam, saudara-saudara. Olehnya mau tidak mau pasti membaca firman Tuhan. Kalau tidak ada yang dibaca, apa yang mau direnungkan? Tetapi kalau ada yang dibaca, maka ada yang direnungkan. Saudara-saudaraku, ketika saudara membaca firman Tuhan, apakah firman Tuhan itu menjadi perintah? Apakah firman Tuhan itu menjadi ajakan? Apakah firman Tuhan itu menjadi nasihat? Semua lengkap, saudara-saudaraku, tinggal menempatkannya. Tetapi seringkali kita membaca firman Tuhan asal jadi, asal lewat. Mari kita tingkatkan pembacaan firman Tuhan. Tidak asal lalu dan tidak asal lewat. Satu pasal pun dibaca setiap hari, asal direnungkan, diamalkan, dan dilaksanakan, itu sudah sangat baik sekali. Menurut Gereja Sidang Jemaat Allah, untuk jemaat satu pasal satu hari, untuk pendeta 3 pasal satu hari. Jadi satu hari dibaca satu ayat, satu pasal, sambil direnungkan, dihayati, itu sudah cukup baik, Bapak Ibu saudara-saudara. Amin. Semuanya baca Alkitab. Semuanya baca Alkitab. Di dalam warta jemaat ada, Bapak Ibu, pembacaan Alkitab. Ada yang tahu tak? Setiap hari ada dibuat pembacaan Alkitab. Itu aja diikuti bisa, Bapak Ibu. Ayat ini hari Senin, ayat ini sampai ini, hari Selasa ayat ini sampai ini, ada dibuat juga. Laksanakanlah itu sehingga damai sejahtera dan kebahagiaanmu semakin berlimpah-limpah. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara, berdamai dengan semua sisi kehidupan. Berdamai dengan semua sisi kehidupan. Apa rupanya sisi kehidupan ini, Bapak Ibu saudara-saudara? Ya, kita perhatikan, berdamai dengan semua sisi kehidupan dikatakan, saudara-saudara. Pertama sekali, berdamai dengan
Tuhan. Berdamai dengan Tuhan. Sudahkah kita semua berdamai dengan Tuhan? Coba ya serius dulu, direnungkan dulu perkataan. Sudah kita semua berdamai dengan Tuhan? Coba kita buka Efesus pasal 2. Ayat yang ke-14 mulai sampai ayat yang ke-17 ya. Dikatakan seperti ini. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Untuk 16, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ayat 17, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada kamu yang dekat. Luar biasa, saudara-saudara. Maka kalau kita berdamai dengan Tuhan, Tuhanlah yang mendamaikan kita, Tuhanlah yang memberikan damai sejahtera itu. Tetapi kalau kita tidak berdamai dengan Tuhan, saudara-saudaraku, hidup kita uring-uringan, hidup kita sama dengan dunia. Maka kapan Tuhan menyatukan kita, yaitu dengan damai sejahtera? Tidak bisa, Bapak Ibu saudara-saudara. Tetapi ketika kita mau diperdamaikan dengan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan memberikan damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita. Melalui salib dikatakan tadi, ya, melalui salib, ayat yang ke-16, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh. Keduanya siapa? Allah dengan manusia, manusia dengan Allah, dipersatukan kedua-duanya dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Maka salib itulah yang membawa damai sejahtera bagi hidup kita. Maka salib itulah yang mengajak kita, saudara-saudaraku, untuk kita bisa menghilangkan semua, seperti dikatakan memikul salib. Artinya memikul salib apa, saudara-saudara? Menahan diri. Menahan diri artinya apa? Menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Pikul salib, Bapak Ibu saudara-saudara. Maka Tuhan sudah memikul salib itu karena kita, saudara-saudara. Bayangkan salib itu dipikulnya sambil berjalan ke Bukit Tengkorak. Saudara-saudaraku, dia dicambuk, dia terjatuh, hanya untuk mempertahankan diri kita, saudara-saudaraku. Biarlah saya yang dihukum mati, mereka semua boleh bebas. Seperti itulah pernyataan Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara. Maka kita harus berdamai dengan Tuhan. Ini adalah dasar yang utama untuk mendapatkan damai sejahtera. Kita harus berdamai dengan Tuhan. 1 Kolose 1 ayat yang ke-19. Kolose 1 ayat 19 sampai ayat 20. Silakan Pak Sifijak tolong baca. Begini firman Tuhan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Iya, saudara-saudaraku. Jadi jelas dikatakan
karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi saudara-saudaraku, kita diperdamaikan, baik yang ada di bumi maupun di surga. Betapa luar biasanya salib itu, saudara-saudaraku. Padahal kelihatannya sederhana sekali, salib, tetapi maknanya sangat dalam bagi kehidupan kita sekalian. Maknanya sangat dalam bagi kehidupan kita sekalian. Haleluya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita perhatikan betapa kasihnya Tuhan sudah mau disalibkan untuk memberikan kepada kita damai sejahtera dan kebahagiaan. Sekarang yang ke bahagian B-nya. Bahagian B, apa dikatakan? Berdamai dengan diri sendiri. Bagaimana berdamai dengan diri sendiri? Apakah ada orang bermusuhan dengan dirinya sendiri? Ada orang yang tidak bisa menerima dirinya sendiri. Kita harus berdamai dengan diri sendiri. Yudas 1 ayat yang ke 20 sampai 21. Yudas ayat 20 sampai 21. Dikatakan seperti ini. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Haleluya. Ada banyak orang di dunia ini yang tidak tahu tujuan hidupnya. Ada banyak orang di luar sana yang tidak tahu tujuan hidupnya, Bapak Ibu Saudara-saudara, sehingga dia tidak mau diperdamaikan dengan salib Kristus. Tetapi puji Tuhan, saudara-saudaraku, firman Tuhan berkata, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu di atas dasar iman yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sampai